Dituduh menabrak motor dan HP remaja dirampas komplotan pencuri. Terekam CCTV pencuri gasak motor di Colodong. Bayi korban pembuangan meninggal dunia. Aksi begal terjadi di Pulau Gadung. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik, selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi dari 2 remaja di Kota Depok yang mengalami peristiwa pencurian dengan modus penipuan pada Kamis malam 25 September 2025. 1 unit motor dan 2 telepon genggam raib dibawa pelaku setelah korban dipisahkan dan dituduh menabrak keluarga pelaku. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 7 malam di area Jalan Raya GDC, Kota Depok, Jawa Barat. 2 remaja yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda PCX dihentikan oleh 4 orang tak dikenal di dekat Al-Azhar GDC. Dengan alasan menuduh korban telah menabrak keponakan mereka, para pelaku lalu memisahkan keduanya. 1 korban diajak menuju Jalan Kalimulia dengan dalih menuju rumah keluarga yang ditabrak. Namun di tengah perjalanan, motor dikuasai pelaku. Sementara 1 korban lainnya diturunkan di dekat gudang JNE, Kampung Serap. Akibat kejadian ini, korban kehilangan 1 unit motor Honda PCX putih dan 2 unit telepon genggam. Setelahnya korban mencari pertolongan warga untuk melapor ke kantor polisi. Seorang warga juga berhasil menghubungi keluarga korban melalui media sosial sehingga korban dapat dijemput dan dipulangkan dengan selamat. Hingga saat ini kasus masih dalam penanganan pihak kepolisian setempat. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Cilodong, Kota Depok pada Kamis dini hari 25 September 2025. Sebuah motor jenis Yamaha Mio milik warga raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian terekam jelas dalam kamera CCTV di lokasi. Peristiwa pencurian motor ini terjadi pada Kamis 25 September 2025, sekitar pukul 00.37 waktu Indonesia Barat, di Kampung Gang Warung Pabuaran Mekar, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat jelas pelaku beraksi dan membawa kabur 1 unit sepeda motor Yamaha Mio milik warga. Warga setempat mengaku resah dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor dan berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan serta menangkap pelaku. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bayi laki-laki yang dibuang di depan pintu gerbang Yayasan Yatim dan Duafa di wilayah Kemanggisan Raya, Jakarta Barat pada Minggu 21 September 2025 lalu meninggal dunia. Bayi malang tersebut meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Tarakan. Sementara itu polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi malang ini. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polsek Palmerah yang telah berhasil mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti berupa CCTV, hingga kini terus memburu pelaku pembuangan bayi laki-laki di depan Yayasan Yatim dan Duafa. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, setelah memeriksa CCTV, terduga pelaku adalah seorang laki-laki, namun menggunakan helm. Polisi akan terus berupaya menangkap dan mengungkap pelaku dengan bantuan teknologi, serta informasi dari masyarakat terkait pembuangan bayi laki-laki tersebut. Diketahui bayi laki-laki yang dibuang di depan yayasan di kawasan Palmerah tersebut telah meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Jadi untuk update-nya sendiri, saya bersama dengan Polsek Palmerah melibatkan tim Pusnal maupun terkait dengan penemuan bayi yang sudah meninggal di depan yayasan. Memang kami sudah cek CCTV pada malam hari itu memang tertutup, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa pelaku yang membuang di depan yayasan di daerah Palmerah. Dari lihat CCTV memang posturnya seperti laki-laki menggunakan helm pada malam hari. Memang kami akan menggunakan terkait dengan teknologi ataupun informasi masyarakat ini. Dan mudah-mudahan dan mohon doanya agar kami segera mengungkap yang hubungan bayi yang terjadi di Palmerah. Jadi istilahnya kami akan melihat, cari atau mendengar atau mencari informasi terkait siapa pelaku tersebut.
Sebelumnya pada Minggu 21 September 2025 pagi, warga menemukan tas berwarna hitam di depan rumah yatim dan duafa, dan setelah diperiksa tas hitam tersebut berisi bayi laki-laki yang masih hidup. Bayi tersebut lantas dibawa ke rumah sakit. Penemuan bayi terjadi sekitar pukul 6.30 pagi. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah video amatir merekam aksi pembegalan di kawasan industri Pulau Gadung Cakung, Jakarta Timur pada Kamis pagi 25 September 2025. 4 pelaku bersenjata tajam terlibat dalam aksi tersebut, sementara polisi masih memburu para pelaku yang melarikan diri. Aksi pembegalan terjadi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, sekitar pukul 5:29 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam rekaman terlihat seorang pengendara motor menjadi korban begal oleh 4 orang pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor. 2 pelaku turun dan berusaha merebut motor korban. 1 diantaranya membawa senjata tajam. Korban terjatuh dan sempat melawan hingga salah seorang pelaku ikut terjatuh. Namun pelaku lain langsung menyerang menggunakan sajam sebelum akhirnya berhasil membawa lari motor korban. Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputra mengatakan korban belum membuat laporan polisi. Kendati demikian, polisi tetap mengusut kasus dan memburu para pelaku yang masih buron. Mita, redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sepasang pasutri viral di media sosial setelah membawa makanan tanpa membayar di sebuah restoran di kawasan Kembang Mampang, Jakarta Selatan. Pasutri yang merupakan seorang gitaris ternama dan seorang psikolog ini akhirnya dilaporkan ke polisi lantaran tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan pihak restoran. Kamera pengawas atau CCTV ini merekam saat pasangan suami istri berinisial ZK dan ES mendatangi dapur sebuah restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Mereka mengintimidasi kepala dapur dan pegawai restoran lantaran makanan yang mereka pesan tak kunjung diantar. Tak lama berselang, pasangan suami istri yang merupakan seorang gitaris ternama dan seorang psikolog ini kemudian membawa 14 item makanan dan minuman tanpa membayar. Rekaman video ini akhirnya viral setelah diunggah ke media sosial. Pihak restoran lantas melayangkan somasi kepada pasangan suami istri itu untuk meminta maaf baik kepada pemilik restoran maupun kepada karyawan. Namun somasi ini tidak diindahkan hingga pihak restoran menempuh jalur hukum dengan melaporkan mereka ke Polsek Mampang. Pasutri ZK dan ES dilaporkan dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan. Hari ini itu baru tentang pasal 363-nya, tentang pencurian dengan penggerapan. Jadi tindakan dari para terduga pelaku ini oleh teman-teman Polsek sejauh ini dianggap ada dugaan awal dapat berpotensi memenuhi pasal 363 KUHP. Bang, kemarin kan si terduga ini udah membayar produk itu yang kemarin yang di kantor yang diutus seseorang itu 500.000 gitu. Kata siapa udah dibayar, Pak? Mengutus. Itu pengakuannya. Setidaknya kami nggak dapat info itulah. Pelapor meminta pihak kepolisian menindaklanjuti laporan mereka dengan memanggil dan memeriksa kedua terlapor. Semula, pihak restoran tidak mempersoalkan kerugian sekitar Rp530.000 yang dialami karena menunggu itikat baik dari terlapor untuk meminta maaf. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek 2 tempat yang menjual obat terlarang. Dari pengungkapan ini diamankan 2 orang penjual dan puluhan butir obat siap dijual di kalangan para remaja dan pelajar. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek warkop di wilayah Jagakarsa dan toko kosmetik yang menjual obat terlarang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggerebekan terkait maraknya penjualan obat terlarang di kalangan remaja dan pelajar. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi mengatakan obat-obatan yang dijual adalah obat daftar G. Dalam penggerebekan ini, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pria yang merupakan penjaga toko berinisial AA dan A. Polisi juga menyita barang bukti berupa puluhan butir obat daftar G yang dipatok dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Di bawah umur gitu ya, mungkin anak sekolah mungkin masih, ya namun masih kita lidiki, ya kita selidiki. Anak sekolah dijajakan gitu. Iya. Ya, ini masih kita selidiki. Kami informasi. Harga variasinya dari mulai berapa? Ya. Harga bervariasinya dari mulai? Dari 15.000 sampai sekian ribu ya.
Itu sesuai dengan jenisnya. Itu yang paling murah 15.000. 15.000. Dan yang paling mahalnya Paling mahal bisa 30 ribuan itu. 30.000. Iya. Berdasarkan hasil penyelidikan, obat-obatan terlarang tersebut dijual ke berbagai kalangan termasuk para pelajar. Dari Jakarta Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang menetapkan dan menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 2 unit kapal tunda Kap 2x1800 HP cabang Dumai PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero tahun 2018-2021. Keduanya merupakan mantan Direktur Teknik PT Pelindo 1 periode 2018-2021 dan mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya periode 2017-2021. Kedua tersangka masing-masing mantan Direktur Teknik PT Pelindo 1 periode 2018 hingga 2021, inisial HAP, dan mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya periode 2017 hingga 2021, inisial BS. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menemukan alat bukti yang sah dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 2 unit kapal tunda. PLH Kasipenkum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, pada Kamis 25 September 2025 sore mengatakan, penemuan dugaan korupsi bermula dari kontrak pengadaan kapal senilai 135,811 miliar rupiah. Dari hasil, penyidikan menemukan bahwa realisasi pembangunan kapal tunda tersebut tidak sesuai spesifikasi serta progres fisik jauh dari ketentuan kontrak. Penyidik juga menemukan adanya dugaan pembayaran yang dilakukan tidak sebanding dengan kemajuan pekerjaan kapal tunda tersebut. Husairi mengaku, akibat perbuatannya kedua tersangka, negara mengalami potensi kerugian keuangan sebesar 92,35 miliar rupiah. Dan kerugian perekonomian setidaknya 23,03 miliar rupiah per tahun karena kapal tidak selesai maupun dimanfaatkan. PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero dengan PT DOK dan Perkapalan Surabaya Persero, yang mana dua identitas tersangka yang ditahan adalah satu berinisial HAP. Ini merupakan selaku Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Adapun tersangka kedua yakni berinisial BS selaku Direktur Utama PT DOK dan Perkapalan Surabaya Persindo Persero tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang mana pada pemeriksaan tahap penyidikan, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan surat seprindik dan penetapan tersangka telah memperoleh minimal 2 alat bukti yang cukup. Yang selanjutnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, subsidiair pasal 3 JO pasal 18, UU nomor 31 tahun 1999 JO, UU nomor 20 tahun 2001 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka HHP dan BS kini ditahan selama 20 hari terhitung sejak 25 September hingga 14 Oktober 2025 di Rutan Kelas 1 Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan pada Kamis sore 25 September 2025 menggerebek kawasan Jalan Jerman 15 yang dikenal sebagai salah satu sarang narkoba yang sulit disentuh di kota Medan. Dalam penggerebekan ini, polisi meringkus 5 orang memakai narkoba. Kawasan Jerman 15 digerebek polisi usai banyaknya laporan warga yang resah dengan praktek jual beli narkoba yang dinilai sangat bebas di tempat ini.
Jauhnya akses ke lokasi, ditambah banyaknya tim pemantau dari kelompok pelaku narkoba yang kerap menginformasi upaya polisi masuk melakukan penggerebekan, menyulitkan petugas dalam melakukan pemberantasan narkoba di tempat ini. Namun kali ini polisi berhasil meringkus 5 orang yang diduga sebagai pelaku narkoba. Dalam proses penangkapan kelimanya, polisi sempat harus melepaskan tembakan peringatan ke udara usai melihat gelagat para pelaku yang mencoba kabur. Dari lokasi penggerebekan, petugas menemukan beberapa paket sabu siap edar, alat hisap, dan ratusan plastik pembungkus narkotika jenis sabu. Selain itu, petugas juga menemukan 2 mesin judi jackpot yang kemudian dibakar di lokasi penggerebekan. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan, mengatakan lapak-lapak yang menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba dihancurkan agar praktek serupa tidak terulang. Dari tempat ini tadi kita berhasil mengamankan ada 5 orang yang terindikasi sebagai pengguna narkoba. Yang akan selanjutnya kita juga mengamankan berbagai barang bukti antara lain bong, korek api, plastik-plastik tempat sabu, dan juga 2 buah mesin dindong. Polrestabes Medan akan melakukan pengawasan di lokasi penggerebekan dengan bantuan aparat pemerintah setempat. Sedangkan untuk kelima pelaku, saat ini sedang didalami keterangannya untuk membongkar praktek jual beli narkoba di tempat ini. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi tawuran antar 2 kelompok pelajar kembali terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya 2 pelajar tewas dan beberapa lainnya mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Seperti inilah rekaman video amatir warga saat merekam aksi tawuran antar 2 kelompok pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nampak para pelajar dengan sepeda motor melakukan penyerangan terhadap kelompok pelajar lainnya. Akibat tawuran tersebut, 2 pelajar bernama Wahyu dan Afgan meregang nyawa karena luka sabetan senjata tajam. Sementara itu, beberapa pelajar lainnya mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bekasi. Menurut salah satu pelajar yang juga menjadi korban luka, ia bersama puluhan rekannya ikut terlibat tawuran. 2 pelajar yang tewas merupakan teman sekolahnya. Sementara itu, salah seorang warga mengaku sempat melihat dan berusaha membubarkan tawuran, namun bentrokan tetap terjadi hingga akhirnya menelan korban jiwa. Nah, kita itu spontanitas ya, ada keramaian tuh saya keluar tuh. Wah, katanya ada keributan antar pelajar yang saya tahu tuh. Nah, kebetulan saya dengar info itu ada korban yang luka dan juga ada yang meninggal. Banyak ya bang tadi pas itu? Banyak, lebih dari motor. Boleh tahu bang itu dari mana aja sih, belajar dari mana yang tawaran itu? Nggak tahu deh. Yang pasti tadi abang sempat membubarkan apa gimana sih bang? Ya, sempat ikut membubarkan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. 2 jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi. Kasus masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan seorang pelaku tawuran pelajar yang menewaskan 2 orang pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada Kamis 25 September 2025, polisi mengamankan dan menetapkan pelaku sebagai tersangka meski masih di bawah umur. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan 1 orang remaja yang masih di bawah umur sebagai anak berhadapan dengan hukum dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini terkait tawuran pelajar yang menewaskan 2 orang pelajar di Jalan Raya Pantura Urip Sumoharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Akta Buana Putra mengatakan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut terlibat tawuran tersebut. Tawuran itu sendiri sudah direncanakan sebelumnya melalui media sosial, di mana para remaja berjanji untuk bertemu dan melakukan aksi tawuran. Akibat peristiwa tawuran itu, 1 orang korban tewas dan 4 korban lainnya mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sementara 1 korban lain tewas karena kecelakaan tunggal menabrak pohon karena diduga panik saat melarikan diri dari kejaran. Wilayah Cikarang Utara telah terjadi perkelahian antar pelajar ya. Jadi di TKP tersebut memang terjadi perkelahian antar pelajar yang awalnya diduga terjadi karena
undangan perkelahian antar pelajar tersebut di media sosial. Nah, kemudian keributan di media sosial itu akhirnya mereka bertemu di TKP, kemudian terjadi keributan dan akhirnya dari pihak beberapa pelajar ada yang mengalami meninggal dunia atas inisial A, usia 15 tahun dengan luka tusuk sabetan diduga celurit itu berada di dada sebelah kiri. Kemudian ada juga korban satu lagi yaitu dengan inisial W, ya, sama dengan usia yang sama. Yang bersangkutan terjadi kecelakaan laka lantas tunggal, diduga berkendara dengan cepat akhirnya menabrak pohon dan akhirnya meninggal di tempat. Kalau untuk yang luka-luka itu kan seperti apa? Ada? Yang luka-luka itu memang ada beberapa, sekitar 4 korban lain, cuman masih kita dalami dan kita memang fokus dengan korban-korban yang meninggal. Untuk korban yang laka lantas tunggal itu sudah ditangani oleh pihak Satlantas. Unit laka lantasnya sudah melaksanakan oleh TKP malam kemarin. Kemudian untuk korban A, kami sudah melakukan upaya penyidikan. Kami sudah menetapkan pasal 170 terkait pengeroyokan terhadap korban dan sudah kami amankan satu anak di bawah umur ABH dengan inisial R yang diduga ikut dalam kejadian tersebut, dan masih kami kembangkan dan sudah ada 2 nama lain yang memang kami sedang melaksanakan pengejaran dan sampai sekarang kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan. Dan untuk korban laka sendiri itu dia laka karena saat berkendara menghindari aksi tawuran, apa memang ikut tawuran atau gimana? Ada pengejaran gitu, panik karena panik atau kalau untuk kejadian yang laka mungkin nanti bisa dipertanyakan kepada unit laka, Bapak Kasat Lantas. Informasinya dengan kecepatan tinggi kehilangan pengendalian akhirnya menabrak pohon. Berarti memang saat tawuran itu yang menjadi korban jiwa itu cuma 1 orang. Untuk kejadian 170-nya atau pengeroyokannya ada korban 1 inisial A dengan usia 15 tahun. Dan untuk kedua korban ini meninggal di tempat atau sempat dibawa ke rumah sakit? Jadi kalau untuk yang 170 dengan inisial A, dia sempat, karena memang di sabetnya itu pada saat berkendara di motor dia posisinya bonceng dan dihadang oleh beberapa pelaku itu, kena namun tidak terjatuh. Jadi dibawa terus sampai ke rumah sakit, awalnya ke klinik rumah sakit dan akhirnya di rumah sakit baru meninggal dunia. Yang diamanin masih kami dalami ya, karena ini memang kejadian baru kemarin. Kami masih melaksanakan upaya pengejaran kepada beberapa pelaku. Hingga kini petugas masih melakukan pengembangan dan memburu pelaku lain yang terlibat aksi tawuran. Pelaku yang berhasil diamankan terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sepasang pasutri viral di media sosial setelah membawa makanan tanpa membayar di sebuah restoran kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Pasutri yang merupakan seorang gitaris ternama dan seorang psikolog ini akhirnya dilaporkan ke polisi lantaran tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan pihak restoran. Kamera pengawas atau CCTV ini merekam saat pasangan suami istri berinisial ZK dan ES mendatangi dapur sebuah restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Mereka mengintimidasi kepala dapur dan pegawai restoran lantaran makanan yang mereka pesan tak kunjung diantar. Tak lama berselang, pasangan suami istri yang merupakan seorang gitaris ternama dan seorang psikolog ini kemudian membawa 14 item makanan dan minuman tanpa membayar. Rekaman video ini akhirnya viral setelah diunggah ke media sosial. Pihak restoran lantas melayangkan somasi kepada pasangan suami istri itu untuk meminta maaf baik kepada pemilik restoran maupun kepada karyawan.
Namun somasi ini tidak diindahkan hingga pihak restoran menempuh jalur hukum dengan melaporkan mereka ke Polsek Mampang. Pasutri, ZK, dan ES dilaporkan dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan. Hari ini itu baru tentang pasal 363-nya, tentang pencurian dengan penggerapan. Jadi tindakan dari para terduga pelaku ini oleh teman-teman Polsek sejauh ini dianggap ada dugaan awal dapat berpotensi memenuhi pasal 363 KUHP. Kemarin kan si terduga ini udah membayar produk itu yang kemarin yang di kantor yang diutus seseorang itu 500.000 gitu. Kata siapa udah dibayar, Pak? Mengutus itu pengakuannya. Setidaknya kami nggak dapat info itulah. Pelapor meminta pihak kepolisian menindaklanjuti laporan mereka dengan memanggil dan memeriksa kedua terlapor. Semula, pihak restoran tidak mempersoalkan kerugian sekitar Rp530.000 yang dialami karena menunggu itikat baik dari terlapor untuk meminta maaf. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi tidak senonoh dilakukan pasangan anak muda di toilet sebuah restoran di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pada Senin 22 September 2025, pasangan dipergoki karyawan restoran berduaan di dalam toilet restoran. Inilah momen di mana karyawan sebuah restoran berusaha membuka pintu toilet di restoran mereka di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Senin 22 September 2025. Pemuda yang merupakan karyawan ini berusaha keras membuka pintu toilet karena mendapati seorang pemuda sedang bersama pasangannya berada di dalam toilet. Saat terbuka, seorang pemuda yang dicurigai tersebut pun keluar bersama pasangannya tanpa merasa malu. Keduanya berlalu seolah tidak terjadi apa-apa. Pemuda karyawan itu kemudian membawa pasangan dua sejoli ke meja tamu untuk diinterogasi. Diduga dua sejoli tersebut berbuat sesuatu yang tidak pantas di dalam toilet. Diketahui pasangan itu masuk ke dalam toilet secara bergantian, namun aksi keduanya diketahui karyawan restoran selang beberapa menit keduanya masuk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pencuri telepon genggam yang menceburkan diri ke dalam parit di daerah Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan si pencuri lantaran kepergok warga saat melakukan aksi pencurian. Beginilah aksi nekat pencuri telepon genggam saat kepergok warga ketika sedang beraksi. Pencuri ini menceburkan dirinya ke dalam parit yang penuh dengan lumpur di daerah Surabaya, Jawa Timur. Warga yang geram juga melayangkan pukulan dengan sepotong kayu kepada pencuri yang berada di dalam semak-semak dan lumpur parit. Polisi yang datang ke lokasi meminta pencuri untuk keluar dari lumpur di dalam parit dan membawanya ke tempat aman. Aksi ini dilakukan pencuri untuk meloloskan diri dari amukan massa yang mengejarnya saat memergoki aksi pencurian yang dilakukannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, sebuah truk Wingbox milik jasa logistik terbakar di area penyeberangan Pelabuhan Merak, Banten pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.21 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi saat truk akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kebakaran sebuah truk Wingbox terjadi di area pintu masuk Pelabuhan Merak, Banten pada Jumat 26 September 2025 dini hari. Truk tersebut diketahui merupakan armada milik salah satu jasa logistik yang akan melakukan pengiriman barang melalui jalur penyeberangan ke Pulau Sumatera. Kebakaran diduga berasal dari bagian depan kabin truk yang secara cepat menyebar ke seluruh bagian kendaraan. Petugas pelabuhan yang mengetahui kejadian langsung menghubungi damkar dan berusaha melakukan penanganan sementara. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Cilegon diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 30 menit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini pihak berwenang belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kebakaran dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihak otoritas pelabuhan meminta para pengusaha logistik lebih memperhatikan kelayakan kendaraan sebelum masuk ke kawasan penyeberangan. Lulu Nursaidah Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Mendapati laporan, pihak kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat mendatangi lokasi toko penjual rokok elektrik yang ditabrak mobil Matic di ruas jalan Duri Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat. Kencangnya tabrakan hingga mobil masuk ke dalam toko, membuat kondisi dalam dan luar toko ini mengalami kerusakan parah. Insiden kecelakaan ini bermula ketika mobil Matic yang dikendarai 2 WNA asal Nigeria ini melaju kencang tak terkendali dari arah Semanan menuju Duri Kosambi. Pengemudi yang hilang kendali langsung membanting kemudi setir mobilnya ke arah kiri dan langsung menghantam toko penjual rokok elektrik di lokasi. Diduga pengemudi dalam kondisi mengantuk saat berkendara hingga salah menginjam pedal rem melainkan gas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan tersebut. Namun guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, 2 WNA beserta mobilnya ini diamankan petugas ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Gempa bumi mengguncang Banyuwangi menyebabkan sejumlah bangunan hancur. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan, 1 unit rumah dan 1 tempat ibadah di Banyuwangi mengalami rusak ringan. Sementara di Situbondo, sebanyak 21 rumah rusak berat, 11 rusak sedang, 16 rusak ringan, serta 1 masjid rusak di bagian atap. Hingga kini BNPB menegaskan belum ada korban jiwa, namun pemutahiran data terus dilakukan seiring proses pendataan di lapangan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto telah memerintahkan Deputi Bidang Penanganan Darurat untuk segera memantau dan mengambil langkah cepat. Tim dari BNPB bersama BPBD dan lintas sektor lainnya turun ke lokasi untuk melakukan pendampingan dan penanganan darurat. Natania Astria, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah mobil pickup yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan parah dan terseret cukup jauh usai dihantam kereta di perlintasan kereta desa Kanci Kulon. Petugas KAI dan kepolisian langsung segera melakukan penanganan dan evakuasi di lokasi. Manajer Humas KAI Daob 3 Cirebon, Mufimudin menjelaskan, kecelakaan terjadi saat KA 178 Tawang Jaya Premium melintas dan menghantam sebuah mobil pickup hingga menyebabkan 2 orang yang berada di mobil pickup meninggal di tempat. Kedua korban masing-masing bernama Sigit, warga Kabupaten Cirebon, dan Jahudin, warga Kabupaten Brebes. Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Pihak KAI mengingatkan kembali pentingnya keselamatan saat melintas di perlintasan dengan mematuhi rambu-rambu, berhenti sejenak, dan memastikan kondisi aman sebelum menyeberang. KAI juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Dari Cirebon, Natania Astria, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita kembali di catatan kriminal. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek 2 tempat yang menjual obat terlarang. Dari pengungkapan ini diamankan 2 orang penjual dan puluhan butir obat siap dijual di kalangan para remaja dan pelajar. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek warkop di wilayah Jagakarsa dan toko kosmetik yang menjual obat terlarang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggerebekan terkait maraknya penjualan obat terlarang di kalangan remaja dan pelajar. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi mengatakan obat-obatan yang dijual adalah obat daftar G. Dalam penggerebekan ini, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pria yang merupakan penjaga toko berinisial AA dan A. Polisi juga menyita barang bukti berupa puluhan butir obat daftar G yang dipatok dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Di bawah umur gitu ya, mungkin anak sekolah mungkin masih, ya namun masih kita lidiki, kita selidiki. Anak sekolah dijajakan gitu. Iya. Ya, ini masih kita selidiki, kami informasi. Harga variasinya dari mulai berapa? Ya. Harga bervariasinya dari mulai? Dari Rp15.000 sampai sekian ribu ya, itu sesuai dengan jenisnya. Itu yang paling murah Rp15.000. Dan yang paling mahalnya? Paling mahal bisa Rp30.000-an itu. Rp30.000. Iya. Berdasarkan hasil penyelidikan, obat-obatan terlarang tersebut dijual ke berbagai kalangan termasuk para pelajar. Dari Jakarta Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Aksi pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Cilodong, Kota Depok pada Kamis dini hari 25 September 2025. Sebuah motor jenis Yamaha Mio milik warga raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian terekam jelas dalam kamera CCTV di lokasi. Peristiwa pencurian motor ini terjadi pada Kamis 25 September 2025, sekitar pukul 00.37 waktu Indonesia Barat, di Kampung Gang Warung Pabuaran Mekar, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat jelas pelaku beraksi dan membawa kabur satu unit sepeda motor Yamaha Mio milik warga. Warga setempat mengaku resah dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor dan berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan serta menangkap pelaku. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bayi laki-laki yang dibuang di depan pintu gerbang Yayasan Yatim dan Duafa di wilayah Kemanggisan Raya, Jakarta Barat pada Minggu 21 September 2025 lalu meninggal dunia. Bayi malang tersebut meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Tarakan. Sementara itu polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi malang ini. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polsek Palmerah yang telah berhasil mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti berupa CCTV hingga kini terus memburu pelaku pembuangan bayi laki-laki di depan Yayasan Yatim dan Duafa. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, setelah memeriksa CCTV, terduga pelaku adalah seorang laki-laki namun menggunakan helm. Polisi akan terus berupaya menangkap dan mengungkap pelaku dengan bantuan teknologi serta informasi dari masyarakat terkait pembuangan bayi laki-laki tersebut. Diketahui bayi laki-laki yang dibuang di depan yayasan di kawasan Palmerah tersebut telah meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Jadi untuk update-nya sendiri, saya bersama dengan Polsek Palmerah melibatkan tim Pusnal maupun terkait dengan penemuan bayi yang sudah meninggal di depan yayasan. Memang kami sudah cek CCTV pada malam hari itu memang tertutup, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa pelaku yang membuang di depan yayasan di daerah Palmerah. Dari lihat CCTV memang posturnya seperti laki-laki menggunakan helm pada malam hari. Memang kami akan menggunakan terkait dengan teknologi ataupun informasi masyarakat sendiri. Dan mudah-mudahan dan mohon doanya agar kami segera mengungkap yang hubungan bayi yang terjadi di Palmerah. Jadi istilahnya kami akan melihat, cari atau mendengar atau mencari informasi terkait siapa pelaku tersebut. Sebelumnya pada Minggu 21 September 2025 pagi, warga menemukan tas berwarna hitam di depan rumah yatim dan Duafa, dan setelah diperiksa tas hitam tersebut berisi bayi laki-laki yang masih hidup. Bayi tersebut lantas dibawa ke rumah sakit. Penemuan bayi terjadi sekitar pukul 6.30 pagi. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sebuah video amatir yang merekam aksi pembegalan di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis pagi 25 September 2025. 4 pelaku bersenjata tajam terlibat aksi dalam tersebut dan sementara polisi masih memburu para pelaku yang melarikan diri. Aksi pembegalan terjadi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur sekitar pukul 5:29 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam rekaman terlihat seorang pengendara motor menjadi korban begal oleh 4 orang pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor. 2 pelaku turun dan berusaha merebut motor korban. 1 diantaranya membawa senjata tajam. Korban terjatuh dan sempat melawan hingga salah seorang pelaku ikut terjatuh. Namun pelaku lain langsung menyerang menggunakan sajam sebelum akhirnya berhasil membawa lari motor korban. Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputra mengatakan korban belum membuat laporan polisi. Kendati demikian, polisi tetap mengusut kasus dan memburu para pelaku yang masih buron. Mita, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 remaja di Kota Depok mengalami peristiwa pencurian dengan modus penipuan pada Kamis malam 25 September 2025. 1 unit motor dan 2 telepon genggam raib dibawa pelaku setelah korban dipisahkan dan dituduh menabrak keluarga pelaku. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 7 malam di area Jalan Raya GDC, Kota Depok, Jawa Barat. 2 remaja yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda PCX dihentikan oleh 4 orang tak dikenal di dekat Al-Azhar GDC. Dengan alasan menuduh korban telah menabrak keponakan mereka,
Para pelaku lalu memisahkan keduanya. Satu korban diajak menuju Jalan Kalimulia dengan dalih menuju rumah keluarga yang ditabrak. Namun di tengah perjalanan, motor dikuasai pelaku. Sementara satu korban lainnya diturunkan di dekat gudang JNE Kampung Serap. Akibat kejadian ini, korban kehilangan 1 unit motor Honda PCX putih dan 2 unit telepon genggam. Setelahnya, korban mencari pertolongan warga untuk melapor ke kantor polisi. Seorang warga juga berhasil menghubungi keluarga korban melalui media sosial, sehingga korban dapat dijemput dan dipulangkan dengan selamat. Hingga saat ini kasus masih dalam penanganan pihak kepolisian setempat. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus tipuan atau menuduh korban semakin marak. Para pelaku memanfaatkan kepanikan dan ketidaktenangan korban untuk menguasai kendaraan maupun barang berharga. Sebagai upaya pencegahan, berikut beberapa tips untuk menghindari aksi pencurian dengan modus tipuan. Dan pemirsa, pertama, jangan mudah percaya jika ada tuduhan dari orang tak dikenal dan usahakan tetap tenang. Kedua, hindari mengikuti ajakan ke lokasi yang sepi. Sebaiknya arahkan ke tempat yang ramai atau tidak mengikuti arahan pelaku sama sekali. Ketiga, manfaatkan fitur darurat pada telepon genggam seperti membagikan lokasi pada keluarga atau teman terdekat. Serta keempat, simpan dan siapkan nomor kontak kepolisian atau petugas keamanan setempat yang dapat dihubungi dengan cepat. Serta kelima, apabila harus berkendara pada malam hari, disarankan untuk memilih jalur yang terang serta ramai dilalui. Pemirsa, ingat, tenang dan waspada adalah cara terbaik untuk melindungi diri dan harta benda dari modus penipuan di jalanan. Demikian rangkaian informasi kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.